Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Anima, singkatan dari aplikasi penilaian mahasiswa. Di sini kami akan mempresentasikan proyek yang telah kami buat selama ini. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai proyek yang telah kami buat, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, Rika Laila sebagai Quality Assurance UA, Nuranisda Triawati sebagai Desain UI UX, yang ketiga, Humayroh sebagai Dokumentasi, yang keempat, Wahyu Wiranti sebagai Quality Assurance QA, yang kelima, Muhammad Mutakin sebagai Project Manager dan Development Team, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Ahmad Bani Majesti sebagai Development Team. Aplikasi ini dibuat berdasarkan atas permintaan dari klien kami yang bernama Pak Nanda Nurisma. Beliau merupakan dosen ITERA dari program studi teknik kelautan. Aplikasi yang kami buat ini merupakan aplikasi yang berjalan pada desktop. Kemudian pada slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Perkenalkan, nama saya Rika Laila, NIM 1411024. Saya akan menjelaskan urgensi permasalahan terkait proyek perangkat lunak Anima. Berikut merupakan beberapa masalah yang muncul dari klien. Yang pertama, pengolahan nilai masih menggunakan tools Microsoft Excel. Yang kedua, klien ingin aplikasi untuk menghitung nilai tanpa membuat rumus secara manual, sehingga terjadi perhitungan secara otomatis. Klien ingin sebuah aplikasi khusus untuk mengelola nilai mahasiswa ITERA, yaitu aplikasinya memang khusus dibuat untuk mahasiswa ITERA secara custom. Belum adanya fitur praktis untuk mengubah presentasi komponen nilai. Selama ini untuk mengetahui frekuensi nilai akhir dihitung secara manual. Belum adanya fitur praktis untuk mengubah grade nilai akhir menjadi A, B, C, D, atau E. Oleh karena itu, klien menginginkan sebuah aplikasi yang terintegrasi untuk proses pengolahan nilai ini, yang dibuat khusus untuk mengolah nilai mahasiswa ITERA. Sekian terkait urgensi permasalahan mengenai proyek perangkat lunak Anima. Nama saya Nuranisda Triawati, NIM 1411743. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dari permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi, solusi yang pertama yaitu mengembangkan aplikasi berbasis desktop dan menggunakan database MySQL, yang mana aplikasi berbasis desktop ini tidak memerlukan koneksi internet dan menggunakan database MySQL tidak membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi. Yang kedua, yaitu mengembangkan aplikasi untuk mengolah nilai akhir tanpa perlu memasukkan rumus secara manual. Karena sebelumnya klien masih menggunakan tools Microsoft Excel yang mengharuskannya memasukkan rumus terlebih dahulu untuk mengolah nilainya. Dengan aplikasi ini, maka akan sangat membantu klien untuk mempersingkat waktu dan memudahkannya untuk dapat mengolah nilai mahasiswa. Yang ketiga, yaitu mengembangkan aplikasi khusus untuk mengelola nilai mahasiswa ITERA. Aplikasi ini dibuat hanya khusus untuk lingkup mahasiswa ITERA saja. Yang keempat, fitur untuk edit persentase nilai mahasiswa dan grade nilai akhir, yang mana fitur ini sangat memudahkan klien dalam mengubah persentase dan juga grade nilainya secara praktis. Yang kelima yaitu fitur untuk melihat persebaran dan frekuensi grade nilai akhir dalam bentuk grafik. Pada fitur ini, klien tidak perlu lagi melihat persebaran nilai secara manual. Dengan fitur grafik ini dapat memudahkan klien atau dosen tersebut untuk melihat persebaran nilai mahasiswanya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wiranti, NIM 1411082. Kali ini saya akan menjelaskan tentang spesifikasi teknis perangkat lunak yang kami gunakan. Yang pertama, platform yang kami pilih adalah desktop, karena dengan menggunakan desktop, aplikasi dapat dijalankan secara offline. Selanjutnya, operating system yang kami gunakan adalah Windows.
Bahasa pemrograman yang kami pilih adalah Java, karena Java banyak kompatibel di berbagai OS. Dan terakhir, database yang kami gunakan adalah MySQL. Nama saya Humayroh, NIM 1411781. Di sini saya akan menjelaskan metode pengembangan perangkat lunak, yaitu menggunakan Scrum, di mana terdapat 3 fase. Yang pertama adalah fase tahapan perencanaan, yaitu dengan menentukan fitur-fitur yang akan digunakan. Selanjutnya adalah fase eksekusi, yang mana kita terdapat 5 sprint. Sprint digunakan untuk menyelesaikan sebuah fitur. Setiap sprint memiliki definisi mengenai apa yang akan dikembangkan dan terdapat 5 sprint dalam proyek ini. Fase selanjutnya adalah penutupan proyek. Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan task-task yang sudah dikerjakan, testing dan memverifikasi apakah sistem sudah berjalan sesuai yang dibutuhkan klien. Di sini akan menjelaskan sprint yang digunakan dalam proyek perangkat lunak kami. Yang pertama adalah Sprint 1 yaitu merupakan proses desain. Sprint 2 merupakan proses front-end atau tahapan pembuatan tampilan pada aplikasi. Sprint 3 dan Sprint 4 merupakan proses back-end. Hanya saja karena cakupan back-end terlalu banyak sehingga dibagi menjadi 2 sprint. Sprint 5 adalah tahapan testing dan perbaikan aplikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mutakin, NIM 1411738. Di sini saya akan presentasikan demo final produk kami atau aplikasi kami, yaitu aplikasi penilaian mahasiswa. Ini berikut merupakan screenshot tampilan-tampilan dari aplikasi kami. Oke, langsung saja saya akan presentasikan aplikasinya. Ini merupakan tampilan awal dari aplikasi kami. Kemudian terdapat ada 6 menu, yaitu menu mata kuliah, mahasiswa, lihat nilai mahasiswa, grafik dan nilai akhir, data kuliah, dan jadwal mengajar. Di mata kuliah ini, kita dapat menginputkan mata kuliah baru. Misalnya, kita coba untuk menginputkan di sini mata kuliah PKN, kode kita inputkan juga kode kelasnya RC ruangan GK109. Maaf, ini kode mata kuliah ya, MKU 100. Ini baru nama mata kuliahnya PKN. SKS nya kita isi 2 dan hari ini harus kita pilih. Kalau kita save dan sini langsung di save, maka inputan 6 hari kosong. Ini kita coba lengkapi data dengan benar. Hari kita coba hari Rabu. Oke, kita save. Berhasil. Nah, kalau kita tadi belum sempat menginputkan komponen nilainya atau persentase nilainya, kita dapat mengeditnya dengan update. Di sini ada fitur update, lalu pencet mata kuliah yang barusan di input PKN. Nah, kita coba di sini nilai UTS-nya 50% dan nilai UAS-nya 50%. Save. Oke, maka di sini UTS sama UAS-nya jadi 50% komponen penilaiannya. Nah, kita coba cek di grafik mata kuliah coba ya. Maka nilai PKN akan keluar di sini dengan frekuensi nilai ABCD-nya masih 0 semua. Nah, kemudian ada fitur mahasiswa. Di sini adalah daftar nama mahasiswa per kelasnya. Ini ada kelas Kapita Selekta Informatika, lalu ada kelas proyek perangkat lunak, ini datanya sudah banyak, dan kita coba input di data yang data mata kuliah masih kosong barusan, PKN. Kita inputkan nama Muhammad Mutakin, NIM 1411. Kalau NIM-nya terlampau pendek seperti ini, maka NIM yang dapat diterima sepanjang 8-10 karakter tidak akan diterima oleh aplikasi. Ataupun kalaupun kita menuliskan nama dengan angka dan NIM dengan nama, dia akan error. Nama tidak boleh mengandung angka. Oke, kita coba input data yang benar.
Muhammad Mutakin 411713. Save. Data berhasil ditambah, nama Mutakin dengan daftar nilainya masih 0 semua karena baru ditambah. Nah, di sini kita coba edit nilai UAS-nya 100. Nilai UTS-nya 70 80. UTS, maaf. Nah, di sini terlihat nilai UTS 80 dan nilai UAS 100. Kemudian untuk fitur-fitur yang ada di mahasiswa ini berupa input, delete, dan search. Kalau search kita cek di data yang sudah banyak ya. Nah, di sini coba kita search nama dengan depannya Muhammad. Ini keluar nama Muhammad Apandi, Muhammad Mutakin, dan Muhammad. Oke. Kemudian ke fitur 3 yaitu lihat nilai mahasiswa. Dilihat nilai mahasiswa ini dia menampilkan nilai akhir dan grade-nya A ataukah A, B sama A. Kita tes di sini. Oke, ini ada sort atau sorting, mengurutkan nilai sesuai NIM, nama, grade atau nilai akhir. Kita coba gunakan grade. Dengan nilai paling besar itu adalah A. Nah, di sini user bisa mengatur atau mengontrol nilai akhirnya. Misalnya di sini ternyata nilainya terlalu tinggi karena nilai A-nya itu adalah 90. Jadi di kelas ini hanya satu orang dapat nilai A. Nah, dosen atau user dapat mengaturnya. Jadi kita turunkan grade nilainya. Oke, kita coba di sini. 3251. Nah, di grafik nilai di menu grafik dan nilai akhir ini di proyek perangkat lunak, nilai A dengan AB-nya adalah 11. Nah, kita coba edit mata kuliah yang ada di sini. Update proyek perangkat lunak. Kita turunkan nilai A-nya menjadi 85. Nilai yang lainnya kita tetapkan saja, save. Oke, kita tes di sini. 3251. Oke, nah di sini kita lihat nilai A jadi 2 orang dan nilai AB tadi jadi hilang karena persentase nilai sudah saya kurangkan tadi. Dan di grafik pun kita cek nilai A jadi 2 orang, di mana tadi nilai AB adalah 1 orang dan nilai A adalah 1 orang. Jadi kegunaan dari fitur lihat nilai mahasiswa ini, dosen bisa melihat dengan jelas apakah mata kuliah ini grade nilai akhirnya terlalu tinggi seperti ini, seperti tadi maksudnya. Kalau memang fiturnya persentasenya terlalu tinggi, user atau dosen dapat menurunkan komponen-komponen penilaiannya sehingga nilainya bisa lebih baik. Nah, ini untuk menu grafik barusan. Untuk menampilkan grafik nilai akhir berdasarkan jumlah mahasiswa yang dapatkan grade-nya. Contoh di sini nilai E ada 20 orang, nilai D ada 1 orang, nilai B C 1 orang, nilai B ada 6 orang, dan nilai A ada 2 orang. Kemudian ada fitur berikutnya, yaitu data kuliah. Data kuliah ini adalah total semua mahasiswa yang diampu oleh dosen ini. Jadi di sini kan data mata kuliah ini berbeda nama mahasiswanya. Ada sekitar yang di sini ada 30 orang, yang di sini ada 4 orang. Nah, data kuliah ini semua mahasiswa yang sudah diinput akan masuk. Ini total semua mahasiswa yang diinput di setiap mata kuliahnya. Kemudian ada terakhir fitur jadwal mengajar. Fitur jadwal mengajar ini adalah menampilkan jadwal mengajar dari user atau dosen yang diurutkan sesuai harinya. Hari Senin ada data mining, jamnya ada tertera di sini. Kemudian ada sosio informatika, hari Senin juga jam tertera, jam 1 siang. Kemudian hari Selasa, Rabu, sampai hari Jumat.
dia diurutkan berdasarkan harinya. Maaf tadi ada yang sedikit kelewatan. Ini ada satu lagi fitur tambahan di menu lihat nilai mahasiswa, yaitu adalah kita coba menu cetak PDF. Jadi di sini dosen bisa mengirim ke mahasiswa nilai akhir dari mata kuliah tersebut. Kita coba pencet. Nah, ini ada propertiesnya. Kita coba di sini adalah A4 print. Di desktop kita simpan dengan data nilai. Save. Sedang memproses, oke. Nah, dengan begitu nilai data ini akan sudah tersimpan dalam bentuk .pdf. Ayo kita cari file PDF-nya. Nah, tadi file nilai.pdf kita simpan dalam direktori desktop. Ini dia. Kita coba buka. Nah, ini untuk nilai yang sudah kita ekspor dalam bentuk .pdf. Nilai akhir mata kuliah proyek perangkat lunak, dan ini adalah data-data mahasiswanya. Kalau dalam tampilan aplikasi tadi dia terdapat field nama, ketika diekspor menjadi .pdf, dia field namanya akan dihapus karena ketika diekspor menjadi file PDF seperti ini tampilannya terbatas. Jika ada field nama di sini setelah name, maka akan terpotong untuk grade dan nilai akhirnya. Jadi untuk saat diekspor maka otomatis hanya menampilkan name saja. Pada dasarnya juga harusnya setiap mahasiswa sudah hafal NIM masing-masing. Jadi ketika user sudah mengekspor .pdf, bisa langsung dikirimkan ke mahasiswa yang mengampunya, yang mengampu mata kuliah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 6 PPL RC dengan fitur aplikasi penilaian mahasiswa. Untuk aplikasi fixnya dan juga dokumen proyek sudah diupload ke GitHub. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.